Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Ada yang disebut sebagai the losers and the winners. Dan jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa oleh musibah, tapi kita sesungguhnya sedang ditempa dengan musibah. Di kreatif, gunakan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan kemampuan diri, untuk meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak. Menulis itu adalah sebuah tradisi. Mari kita bangun tradisi menulis. Salam sejahtera semuanya. Ketemu kembali dengan saya dalam kuliah-kuliah kebudayaan. Pada hari ini kita akan membicarakan salah satu topik yang sangat sentral, yaitu masalah kesukubangsaan. Kalau kita bicara Indonesia, tidak bisa kita lepaskan dari masalah kesukubangsaan. Kenapa? Karena Indonesia mungkin satu dari hanya beberapa negara yang memiliki kompleksitas kesukubangsaan yang luar biasa. Jadi maksudnya kompleksitas seperti apa? Karena di seluruh Indonesia ini terdapat lebih dari 500 suku bangsa. Dan karena itu juga terdapat begitu banyak bahasa yang merefleksikan kehadiran atau keberadaan dari satu suku bangsa. Di Papua sendiri kita tahu ada lebih dari 200 bahasa yang digunakan oleh kelompok-kelompok etnis di seluruh Papua. Dan atas dasar inilah maka persoalan etnisitas menjadi satu persoalan yang sangat krusial. Bahkan kalau kita buka Google kalau kita mencari Indonesia, salah satu definisi tentang Indonesia itu disebut sebagai home for, itu multi etnics, Jadi disebut sebagai rumah bagi begitu banyak etnis. Nah, inilah cara Indonesia dipresentasikan. Nah, jadi kita sudah membahas masalah-masalah etnisitas dalam berbagai perspektif, tapi hari ini secara khusus saya ingin membahas persoalan border of identity. Jadi masalah etnisitas itu selalu terkait dengan masalah batas etnis. Kita tahu satu kelompok etnis itu kita sebut ada di Jawa karena ada batas budaya yang disebut sebagai budaya Jawa, yang itu membedakan misalnya dengan batas etnis Bali. Kita harus menyeberang ke satu lokasi geografis yang berbeda untuk mendapatkan satu batas yang namanya Bali. Demikian juga kalau kita bilang orang Mentawai atau orang Kalimantan, jadi Dayak selalu kita lihat sebagai satu etnis yang mendiami satu daerah Kalimantan, dan antara satu etnis dengan etnis lain itu memiliki batas-batas. Dan batas etnis itu merupakan batas kultural yang pelanggaran-pelanggaran atas batas itu juga bisa berakibat pada konflik, berakibat pada kriminalitas. Nah, jadi di Indonesia dalam konteks etnisitas yang begitu beragam, maka kita menemukan konflik-konflik etnis yang tajam, eskalasi konflik yang sangat tinggi di berbagai tempat. Etnis di Sumatera juga punya potensi konfliknya, di Kalimantan apalagi, di Sulawesi juga. Kalau kita lihat di mana-mana di Indonesia ini ada eskalasi konflik, dan itu adalah konflik etnis. Nah, salah satu yang menyebabkan konflik etnis itu terjadi karena setiap etnis itu memiliki boundary, ada ethnic boundary, batas-batas etnis yang merupakan satu lokasi, suatu teritori, itu teritori yang
memperlihatkan adanya kekuasaan-kekuasaan atau penguasaan-penguasaan atas satu wilayah. Jadi keberadaan satu etnis itu juga merupakan satu keberadaan yang ditegaskan dengan batas-batas fisik. Oleh karena itu, mengapa ada tradisi mengayau, mengayau ketika satu etnis menyeberang atau masuk ke wilayah etnis lain, itu dianggap sebagai pelanggaran-pelanggaran. Nah, yang menarik soal batas ini, karena batas ini selalu menyangkut identitas, bukan hanya etnis, ternyata ya batas-batas itu juga dibangun oleh negara. Batas-batas itu juga dibentuk, dibangun oleh negara. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian negara juga memiliki kepentingan untuk membangun identitas. Identitas melalui apa? Melalui pendefinisian batas. Makanya salah satu batas yang paling populer adalah daerah perbatasan, daerah perbatasan. Nah, daerah perbatasan ini kemudian menjadi juga satu masalah bagi berbagai kelompok etnis. Kenapa? Karena kelompok etnis dia memiliki batas-batas kultural yang kita sebut sebagai cultural boundary. Pada saat yang sama, negara juga membangun batas untuk etnis itu, untuk semua masyarakat, yang itu merupakan satu batas politik yang disebut sebagai political boundary. Nah, jadi di sini yang jadi masalah, ketika logika-logika politik dipertemukan dengan logika kebudayaan. Artinya political boundary itu memiliki logika yang berbeda dengan cultural boundary. Nah, batas-batas kebudayaan yang dimiliki oleh etnis Dayak misalnya, saya ambil contoh di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia, etnis Dayak Iban. Dayak Iban yang mendiami Kapuas Hulu, mereka tinggal di perbatasan. Nah, karena kepentingan-kepentingan politik dan juga kepentingan untuk mengamankan NKRI, maka dibuat batasan-batasan politik berdasarkan indikator-indikator politik, kepentingan negara. Nah, tapi pada saat yang sama, etnis itu memiliki batas-batasnya sendiri, yaitu batas kultural. Nah, ketika batas-batas kultural ini memotong, atau dipotong oleh batas politik, di sini persoalan identitas terjadi. Bagi negara atau batas-batas negara itu, mereka harus didefinisikan sebagai warga negara. Tapi pada saat yang sama, orang yang ada di luar batas itu juga etnis Iban yang memiliki hubungan kekerabatan, yang kemudian mereka tinggal di Malaysia. Karena secara geografis dan politis mereka masuk wilayah Malaysia. Nah, pemisahan politik ini tidak bisa menghambat ikatan-ikatan kultural. Nah, disitulah terjadi konflik karena terjadi perambahan, terjadi pelintasan batas, ilegalitas dan seterusnya gitu. Ini bukan persoalan sederhana di dalam masalah batas-batas ini. Nah, batas itu sendiri bukan hanya batas fisik di mana satu teritori dibuat garis-garis batas, tapi batas itu sendiri itu juga batas-batas sosial, batas-batas kultural, dalam pengertian bahwa batas itu dibuat juga melalui peraturan-peraturan gitu ya. Peraturan bisa peraturan etnis, bisa peraturan negara, bisa peraturan juga pengusaha. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pengusaha sawit misalnya, pengusaha perkebunan, itu juga sebagai sebuah batas. Batas itu selalu membatasi. Walaupun membatasi itu tidak selalu negatif, tapi membatasi itu merupakan satu regulasi, regulasi untuk menata sesuatu dengan batas-batas tertentu. Nah, ketika batas-batas ini tidak dipatuhi, maka di situ terjadi persoalan, gitu ya, persoalan. Nah, batas yang non fisik itu termasuk juga tes. Jadi selera dari satu suku bangsa dengan selera suku bangsa yang lain
bisa sangat berbeda dan itu memiliki batas-batas. Masakan yang manis, ya, itu ada batas dengan masakan yang pedas atau masakan yang asing, ya, itu ada batas, ya. Nah, jadi batas-batas ini dia bekerja, ya, dengan proses-proses yang sangat berbeda. Artinya logika-logika kultural itu berbeda dengan logika politik tentu saja, dan logika ekonomi, ya. Sehingga yang namanya suatu batas itu memang harus harus dikelola menjadi sesuatu, atau harus dikelola supaya batas-batas itu justru bisa dilebur, ya, bisa dilebur. Ketika masyarakat semakin maju, sebenarnya border itu menjadi kurang penting, jadi borderless, ya, jadi borderless. Tetapi proses-proses sosial yang kita miliki itu justru semakin menegaskan perbedaan-perbedaan melalui batas-batas. Karena kita membangun tembok-tembok pembatas yang mengatur relasi-relasi sosial dan juga yang membatasi integrasi antara satu dengan yang lain. Nah, jadi persoalan-persoalan batas ini menjadi persoalan yang sangat strategis dan juga, ya, membawa suatu pertanyaan yang besar. Apa itu? Bagaimana batas-batas itu bisa didobrak? Atau bagaimana batas-batas itu bisa diruntuhkan? Kita tahu dulu Eropa Timur, Eropa Barat itu diruntuhkan temboknya. Supaya apa? Supaya harmoni, supaya terintegrasi. Nah, itu pertanyaan besar kita hari ini. Ya. Karena apa? Karena menurut hemat saya, banyak tindakan-tindakan yang kita ambil hari ini justru semakin menegaskan batas-batas. Justru semakin mereproduksi batas-batas identitas yang menutup jalan kita bagi kehidupan yang moderat, menutup jalan kita untuk melahirkan toleransi yang menjadi isu sangat penting pada hari ini, ya. Salam sejahtera untuk semuanya, tetap semangat, dan kita ketemu dalam kuliah-kuliah kebudayaan berikutnya. Salam. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Iwan Abdullah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang banyak. Terima kasih.